Jelasin ini mumet. Siap. Kita tujuan aja langsung. Kenapa ini dia diberhentiin? Problem apa yang terjadi? Nanti Bapak aspekin. Oh ini Pak, karena kejadian dia kita berhentikan karena aspek ini. Siap. Nah, maka si orang tua korban pada saat minta ke sini untuk dimintain penjelasan, kita memberikan penjelasan. Siap. Tujuannya kenapa ini barang diberhentiin? Siap. Ya, terima kasih. Terungkap siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jawa Barat yang dipecat dari pendidikan ternyata ketahuan berbohong oleh pihak sekolah. Kasus pemecatan siswa SPN Polda Jawa Barat Valiano Boni Rafael hingga dibawa ke Komisi 3 DPR RI pada Jumat 7 Februari. Dalam rapat tersebut, Ibu Valiano Boni Rafael hingga menangis karena anaknya disebut dipecat dari SPN Polda Jawa Barat karena alasan yang tidak jelas. Namun Kepala SPN Polda Jawa Barat Kombes Dede Yudi Ferdiansyah di ruang rapat bersama Komisi 3 DPR pada Jumat 7 Februari mengungkapkan sederet penyebab pemecatan Valiano Boni Rafael. Selain sering bolos dari SPN Polda Jawa Barat, Valiano juga ternyata ketahuan berbohong oleh pihak SPN Polda Jawa Barat. Dede Yudi menjelaskan bahwa Valiano ketahuan berbohong saat mengisi formulir pendaftaran SPN Polda Jawa Barat, di mana dia mengaku tidak pernah mengikuti pendidikan militer saat mengisi formulir pendaftaran SPN Polda Jawa Barat. Namun kenyataannya saat ditelusuri oleh SPN Polda Jawa Barat, Valiano ternyata pernah mengikuti pendidikan Kodiklat TNI Angkatan Laut tahun 2023 lalu. Dede kemudian menjabarkan bukti koordinasi dengan pihak TNI AL terkait dengan latar belakang pendidikan Valiano. Hasilnya Valiano pernah mengikuti pendidikan TNI AL namun diberhentikan karena tidak masuk selama 69 hari. Kemudian dari aspek mental kepribadian, yaitu memberikan keterangan palsu di sini ataupun identitas palsu. Jadi pada setelah kegiatan yang bersangkutan mengisi litpes atau PMK, yaitu penelusuran mental kepribadian. Dari hasil koordinasi dengan Kodiklat Seba TNI Angkatan Laut, bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan di Seba TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2023. Ini selama 2 bulan dengan alasan sakit. Lanjut, pada saat pengisian litpers atau PMK, penelusuran mental kepribadian, yang bersangkutan ini tidak pernah mengikuti pendidikan militer selama ataupun latihan militer. Jadi di sini sebutkan tidak pernah ada. Lanjut, ini kami sampaikan ada surat dari Kodiklat Angkatan Laut bahwa yang dinyatakan bahwa adanya dikeluarkan kehilangan sebagai siswa, status sebagai siswa kembali kepada masyarakat dan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan menderita sakit dan tidak mengikuti pelajaran selama 69 hari. Ketidakhadiran melebihi 10% dari jumlah seluruh penata pelajaran. Sebelumnya anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni berdebat hebat dengan pihak SPN Polda Jawa Barat. Saroni menilai keputusan SPN Polda Jawa Barat memecat Valiano sebagai siswa lantaran hanya asumsi belaka. Bahkan Saroni hingga menunjuk-nunjuk psikolog SPN Polda Jawa Barat Ibda Feren Azahra Putri. Menyampaikan nama Ibda Feren Azahra Putri SPSI. Oke. Izin pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD, mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa
anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bapesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya, Ibu Feren, siap, berarti ini asumsi ya? siap. Mohon izin, untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi Betul. disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan Ya, sidang. itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Faren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan Tadi sidang. Izin. mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Hah? Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Menyebutkan. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Ya. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Faren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian. Analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak?
Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah, apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang, ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak,